ketiga itu memang banyak ya mushaf yang tidak ditulis Rasm Utsmani, jadi campur-campur aduk. Ada yang imla'i campur Rasm Utsmani, begitu pun sampai di Indonesia sampai abad ke-20 ya. Itu dalam manuskrip kuno di Nusantara itu memang banyak ditemukan bahwa tulisannya itu memang tidak Utsmani, tetapi di sini saya sanggah bahwa sebetulnya itu bukan upaya untuk mengimlaikan tulisan, tetapi karena masyarakat pada saat itu masih awam dengan yang namanya ilmu Rasm Utsmani. Ini juga dinyatakan oleh Bapak Kiai Fatoni gitu. Jadi karena memang waktu itu masyarakat di Indonesia masih awam dengan Rasm Utsmani, maka cukuplah pertama kalau masyarakat masuk Islam itu kan orientasinya apa? Pertama tauhid dulu kan, tauhid, lalu bagaimana cara beribadah, bagaimana cara membaca Al-Quran, sudah tidak membicarakan lagi apakah ini harus Utsmani atau imla'i, itu nggak nyambung ke situ. Jadi ketika itu memang banyak ditemukan di manuskrip bahwa penulisan Al-Quran saat itu kecampur baur gitu ya. Tetapi di sini bisa saya sampaikan, ini boleh juga disanggah kalau ada penelitian yang lain, bisa saya sampaikan bahwa sebetulnya masyarakat saat itu menulis imla'i itu bukan upaya untuk menyatukan bacaan Al-Quran begitu, karena memang mereka belum punya ilmu mengenai Rasm Utsmani, kira-kira begitu. Nah, buktinya adalah ini salah satunya manuskrip kuno ya. Jadi meskipun di sini dalam manuskrip ini ditulis campur aduk antara Rasm Utsmani dan imla'i, tetapi pada kenyataannya di pinggiran ini, kalau Bapak Ibu kelihatan, ini memang kondisi mushafnya begini ya, jadi gambarnya tidak terlalu jelas. Di pinggiran mushaf ini ada qiraat. Jadi mushaf ini adalah mushaf riwayat Warsh, tetapi juga menyertakan bacaan yang lainnya. Ini ditulis di pinggir mushaf, lalu diberi kode-kode ya. Kalau kita belajar qiraat itu memang ada rumusnya ya. Seumpama Hamzah, itu Hamzah itu berarti Imam Nafi. Oh, berarti Imam Nafi membacanya begini. Nah, ini ditulis di pinggir. Kalau ada ditulis dal, oh berarti itu bacaan Ibnu Katsir, kira-kira begitu. Nah, ini bisa dibuktikan bahwa meskipun zaman dulu orang menulis dengan imla'i, campur gado-gado dengan Utsmani, tetapi itu bukan upaya untuk menyatukan bacaan, begitu ya. Karena ini buktinya di mushaf kuno tetap menyertakan qiraat. Nah, kemudian saya kembali yang tadi, penulisan Al-Quran dengan Rasm Utsmani dapat berubah sesuai perkembangan zaman. Ini sudah saya sampaikan tadi. Lalu penulisan Al-Quran dengan Rasm Utsmani menghindarkan dari penyelewengan ya, karena salah baku. Kalau memang sudah ada yang baku, kenapa kita harus repot begitu maksudnya. Dan ini adalah peninggalan dari Rasul, dari sahabat yang banyak sekali hikmahnya begitu ya. Kemudian yang terakhir, tidak diwajibkan pada masyarakat untuk umum untuk mengikat satu bacaan saja. Nah, ini kita itu memang diberikan kebebasan untuk memilih bacaan yang mudah untuk kita bacakan. Kan seumpama kita orang Indonesia memang punya sanatnya bacaannya hafaz, ya kita baca hafaz, karena itu memang menurut kita yang paling mudah kan gitu. Jadi memang tidak ada kewajiban untuk membaca semua Al-Quran. Oh, saya baca sampai 10 qiraat begitu, tidak ada. Tetapi bukan berarti kita secara legal itu boleh membatasi qiraat hanya satu. Masyarakat silakan membaca satu saja, itu nggak ada. Dari dulu tidak ada sejarah mengenai itu. Utsman tidak melakukannya, Al-Hajjaj tidak melakukannya, kemudian Ibnu Mujahid tidak melakukannya ya. Jadi tidak ada di dalam sejarah Islam kita itu membatasi pembacaan Al-Quran. Dengan menulis imla'i itu kita membatasi gitu ya. Meskipun sekarang ada juga imla'i, bukan berarti tidak boleh juga begitu ya. Ini perbedaan pendapat. Tetapi ketika kita menulis dengan Utsmani, kelebihannya yang saya sampaikan tadi. Bahkan sekarang di mana-mana sudah Utsmani ya, di Indonesia juga. Jadi tidak bisa kita katakan di Timur Tengah itu Utsmani, di Indonesia tidak Utsmani, bukan begitu ya. Meskipun ada beberapa perbedaan, itu karena rujukan buku yang diambil oleh mushaf Timur Tengah berbeda dengan yang diambil oleh mushaf Indonesia. Nah, ini contohnya
Ini adalah mushaf yang saya foto di Perpusnas ya. Ini adalah contoh yang ditulis dengan imla'i mihada. Ini memang gambarnya tidak jelas karena mushafnya sudah tipis dan tintanya itu sudah tembus depan belakang gitu ya. Ini mihada, setelah ha ada alifnya. Ini imla'i. Karena kalau Usmani, kalau kita buka di buku Kaidah Rosem ya, yaitu setelah ha itu sebetulnya tidak ada alifnya. Itu kalau Usmani. Lalu ada lagi ini di sini kitabah. Lafaz kitabah di sini kalau kita mengikuti panduan Rosem Usmani setelah ta tidak ada alif. Tetapi di sini karena imla'i ada alif setelah ta. Dalam mushaf yang sama ini Usmaninya. Lalu saya lihat ini imla'inya. Ini dalam mushaf yang sama, ternyata dalam satu mushaf ini ada Usmaninya juga. Al-Kubra ya. Ini Nah, ini alifnya ibdal dengan ya. Ini di Rosem Usmani. Wa'aso. Setelah sod ini alifnya juga ibdal ya. Al-a'la dan al-ula. Sebetulnya kalau kita sambungkan ya, sebetulnya Rosem itu nyambung dengan kiroat. Nah, kiroat ini juga nanti nyambung dengan dobet. Ini juga nanti nyambung dengan tajwid. Jadi banyak. Jadi kubro, aso, a'la, al-ula itu juga masuk dalam kaidah kiroat. Jadi kalau kita sandingkan sebetulnya Rosem dan kiroat itu satu hal, dua bidang yang sebetulnya satu kesatuan, kira-kira begitu. Oke, selanjutnya nomor 4 adalah pandangan revisionis menyatakan bahwa Rosem Usmani itu upaya penyeragaman. Mereka menganggap bahwa Khalifah Utsman membatasi bacaan. Karena sebelum dibakukan dikodifikasi Al-Qur'an itu masa Utsman, itu bacaannya itu lebih banyak gitu. Kira-kira mungkin begitu. Kenapa? Karena kita lihat ada mushaf sahabat ya. Jadi orientalis mengklaim bahwa Utsman ini, Khalifah Utsman itu malah membatasi bacaan begitu. Nah, dari sini kritik terhadap pandangan revisionis tersebut adalah Rosem Utsmani memang tidak mencakup keseluruhan sab'atu ahruf. Ini kalau saya ikut pendapatnya Al-Jazari ya. Tetapi Utsman berupaya untuk mengakomodir qiraat sahih. Bagaimana caranya? Seperti yang saya sebutkan tadi 3 poin. Yang pertama dengan hadab, kaidah hadab. Kemudian yang kedua adalah dengan ketiadaan tanda baca. Yang ketiga, ketika ada perbedaan bacaan, maka yang akan dilakukan para sahabat saat itu adalah menulis perbedaan tersebut di mushaf berbeda. Selanjutnya, Rosem Utsmani memiliki karakter tulisan yang berbeda. Ini sudah saya jelaskan, tidak ada protes dari para sahabat yang menunjukkan bahwa Utsman tidak menyatukan bacaan. Ya, orang sahabat masalah kekhalifahan saja bisa perang gitu ya, apalagi kalau menyangkut Al-Qur'an. Kalau seumpama Utsman menyatukan bacaan, apakah mungkin para sahabat itu diam saja? Ya kan, pasti sahabat komplain begitu. Tetapi itu tidak pernah terjadi di sejarah. Para sahabat menerima keputusan Utsman. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sebetulnya Utsman ini tidak menghilangkan qiraat. Oke. Lalu ini bukti yang sangat konkret yang terakhir adalah nyatanya qiraat di berbagai wilayah Islam itu berbeda-beda. Seperti yang kita terima saat ini. Selanjutnya kritik tentang qiraat. Kita sampai jam 11 Ibu yang mengingatkan 5 menit. Oh iya, sudah habis ya Pak ya? Masih 5 menit lagi Ibu, nggak apa-apa. 5 menit, oke saya singkat Pak, ini banyak ya. Baik, oke. Ini pandangan selanjutnya yaitu tentang qiraat. Saya persingkat, terputusnya unifikasi bacaan Al-Quran masa Ibnu Mujahid. Jadi Ibnu Mujahid ini banyak yang menyerang Ibnu Mujahid. Kenapa membatasi qiraat dengan angka 7 yang membuat orang awam itu salah persepsi. Ini 7 masuk suatu ahruf atau kira sabah gitu ya. Itu yang membuat Ibnu Mujahid diserang. Padahal maksudnya tidak begitu. Yang pertama maksud Ibnu Mujahid adalah Ibnu Mujahid tidak membatasi, namun mensortir qiraat sahih dengan qiraat syadz. Karena saat itu sahih dan syadz itu tercampur. Kalau tidak disortir, nanti orang awam takut tergelincir, takut salah baca. Ngomong gimana? Kemudian selanjutnya, Tolong yang lain tolong di unmute ya. Selanjutnya Ibnu Mujahid juga memiliki sanad ya, sanad ke Imam 7 tadi. Jadi tidak asal ngambil begitu ya,
tetapi memang punya sanad sampai Rasulullah dari 7 imam tadi. Kemudian selanjutnya keraguan terhadap validitas qiraat, ini kira-kira yang dikomentari oleh revisionis adalah qiraat sabah itu tidak mutawatir. Ada yang mengatakan demikian, bahkan Taufik Anan Amal juga menyatakan demikian. Kemudian mereka juga menyerang kualitas dari para imam. Mereka juga mengatakan bahwa bahasanya itu ya, Al-Qur'an itu juga diserang dari bahasa Arabnya. Karena banyak juga ulama bahasa yang mengomentari bahasanya Al-Qur'an sehingga diganti. Umpama faqtulu diganti faqyatlu, ya gitu-gitu. Kemudian ini adalah yang terakhir, itu adalah edisi isu Al-Qur'an edisi kritis. Jadi ini adalah wacana yang dulu pernah digaungkan oleh Jeffrey, kemudian di tahun 2005 itu pernah juga disampaikan oleh Gabriel Reynolds ya, dengan pertemuannya dengan para orientalis membahas tentang wacana kritik terhadap Al-Qur'an, begitu kira-kira. Dan ini ternyata juga dipakai istilah Al-Qur'an edisi kritis ini oleh ulama muslim, yaitu Taufik Anan Amal. Meskipun ternyata konsepnya itu berbeda ternyata. Kalau orientalis membuat Al-Qur'an edisi kritis itu untuk mengumpulkan semua qiraat sebelum kodifikasi Utsman, karena mereka mengklaim bahwa qiraat Utsman ini mushaf Utsman ini tidak betul gitu ya, sehingga mereka mencari-cari qiraat sebelum Utsman untuk memunculkan Al-Qur'an yang lain, begitu kira-kira. Kalau Taufik Anan Amal meskipun memiliki istilah yang sama, yaitu Al-Qur'an edisi kritis, perbedaannya adalah di sini Anan Amal ingin memilih satu bacaan saja yang digunakan untuk dibaca di seluruh dunia, kira-kira begitu. Kalau revisionis mengumpulkan qiraat, kalau Taufik Anan Amal membatasi qiraat hanya untuk satu bacaan. Meskipun ini saya sampaikan dulu, meskipun ini disampaikan oleh Taufik Anan Amal dalam karya ilmiahnya, tetapi waktu saya wawancara beliau, pandangannya ternyata sudah berubah ya. Beliau tidak lagi memiliki pandangan seperti yang beliau tulis, tetapi pandangan ini belum beliau nafah secara ilmiah. Jadi meskipun pandangan beliau sudah berubah, tetapi tidak dirubah dalam karya ilmiah gitu ya, sehingga ini harus tetap saya sampaikan karena buku beliau juga menurut saya banyak dikonsumsi oleh akademisi di bidang Al-Qur'an. Begitu mungkin cukup Pak Dr. Hawashi. Ya baik, cukup Ibu. Untuk sementara nanti kita perluas lagi di sesi diskusi ya. Baik, kita berikan apresiasi, kita berikan aplaus kepada Ibu Husna Farida yang dalam pemaparan materinya pada hari ini, yang terkait tadi yang dalam catatan saya itu terkait dengan kritik-kritik para orientalis itu, bahwa kritik mereka terhadap Rasul Utsmani bahwa itu adalah penyebab munculnya qiraat, terkait dengan unifikasi dalam penulisan Rasul Imla'i atau Rasul Utsmani upaya adalah untuk penyeragaman bacaan dan seterusnya. Tadi bisa kita simpulkan masing-masing terkait dengan pemaparan dari Ibu Husna pada pagi hari ini. Baik, mungkin kita masih punya waktu sekitar 20 menit Pak Safat ya. Kita masih ada waktu 20 menit. Mungkin saya buka pertama untuk 3 penanya untuk bertanya langsung kepada narasumber. Saya persilakan untuk Assalamualaikum. Pertama Ibu Jana, yang kedua Pak Syihabus Salam ya. Ibu Jana sebentar ya. Kedua Pak Syihabus Salam. Atau ada silakan raise hand. Masih ada? Lutfa boleh Ustaz? Lutfa ya, Ibu Lutfa ya. Oke, saya persilakan secara langsung untuk bertanya kepada narasumber. Pertama Ibu Jana, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari mana Ibu? Dari Medan Ustaz. Lupa Ustaz. Ya, mungkin yang lain biasa biar supaya semua kenal Ibu. Silakan Ibu, pertanyaannya. Ya, izin bertanya Ustazah. Tadi dari apa yang disampaikan, adanya perbedaan Rosam Utsmani dengan Rosam Imla'iyah ya.
memang sejauh mana sih perbedaan karakteristik antara Rosam Usmani dan Rosam Imla'iyah gitu ya. Sejauh mana perbedaannya itu gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya pernah mendengar bahwa sesungguhnya penulisan Al-Qur'an itu memang terdiri dari dua rosam, yaitu Rosam Usmani dan Rosam Qiyasi atau Rosam Imla'iyah gitu. Apakah pendapat itu benar gitu? Kalau seandainya benar, kenapa yang ditonjolkan Rosam Usmaniyah aja gitu? Padahal di dalamnya ada Rosam Imla'iyah. Itu saja, Ustazah. Makasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Janah dari Medan ya. Oke. Selanjutnya Pak Syihabus Salam, saya persilakan. Baik, terima kasih Pak Dokter. Disebutkan nama dan asal gitu Pak ya. Baik, nama Syihabus Salam, saya tinggal di Ciputat, mahasiswa pasca sarjana UIN Syafriatullah. Terima kasih kepada pemateri. Ada beberapa hal yang saya tanyakan. Yang pertama, tadi kalau nggak saya dengar, mohon koreksi kalau salah, itu antara ilmu rasum dengan qiraat itu sangat terkaitan, dan ada satu lagi terkait dengan ilmu tob. Nah, yang saya pertanyakan, apakah cendekiawan yang revisionis ini mengkritik terkait dengan ilmu rasum dan qiraat ini membicarakan juga terkait dengan ilmu tob atau tidak, seperti itu, atau hanya membicarakan terkait dengan ilmu qiraat atau rasum saja, seperti itu. Dan yang kedua, tadi mungkin saya terlambat datang. Yang dimaksud dengan ulama revisionis ini siapa, dan ya itu yang, dan ya itu yang jadi siapa yang dimaksud dengan revisionis di sini, karena yang saya tak tahu, mohon dikoreksi kalau salah, ada beberapa ulama atau cendekiawan revisionis yang emang itu perlu dispesifikasikan lagi siapa dan kapan beliau membicarakan atau mengkritik terkait dengan suatu ilmu, khususnya ilmu qiraat dan rasum ini. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Bapak Syihabus Salam dari Pasca UIN ya. Selanjutnya penanya ketiga, kita sampai ketiga dulu ya. Pak, sebentar, bertanya boleh? nanti ya, sesi kedua. Nah, Bindarum sesi kedua ya. Sekarang yang penanya ketiga dulu. Luar biasa ya antusias para peserta ini ya, walaupun dalam keadaan puasa. Ketiga tadi mungkin luar biasa ya, ibu mungil ini kecil-kecil cabai rawit dengan gitu seabreknya aktivitasnya, ternyata tesis disertasinya sudah menjadi buku. Selamat Dr. Husna. Oke, yang ingin saya tanyakan, tadi kebetulan sudah ditanyakan oleh Ustadz Syihab sebelumnya. Dalam disertasi ini siapa tokoh yang disebut sebagai revisionis itu, kemudian yang jadi objek admin amal, ataukah pendapat-pendapat para revisionis yang diambil dari buku asli beliau. Jadi kajian ini termasuk kajian tokoh atau kajian buku gitu. Seandainya yang dikaji adalah buku yang ditulis oleh Adnan Amal, apakah sudah dicek ya ke sumber aslinya gitu, Ustaz? Jangan-jangan nanti Adnan Amal ini mengutipnya tidak benar gitu. Kemudian yang saya penasaran yang terakhir adalah bagaimana proses kelahiran disertasi ini ya. Seperti yang telah saya sampaikan, dengan berbagai kesibukan beliau yang mengajar dengan pasukannya berapa itu? 3 ya, pasukan
Interviewnya, Masya Allah. Sudah 3. Belum lagi Pak bosnya ya. Dan ternyata alhamdulillah bisa menghasilkan sebuah karya dan sebuah terima gelar. kasih Bu Mbak Lutas. Saya persilakan kepada narasumber Ibu Husna Farida, silakan untuk langsung menjawab ketiga pertanyaan ini. Saya persilakan. Pertanyaan pertama tadi dari Ibu Jannah ya, perbedaan terkait dengan Rosam Imla'i dan Usmani. Saya persilakan. Baik, ya. Oke. Assalamualaikum Ibu dari Medan ya Ibu Jannah. Ya, baik. Pertama perbedaannya Bu ya. Sebetulnya perbedaannya itu kalau kita hitung-hitung Bu di dalam Al-Quran tidak. Sebetulnya masih banyak persamaannya begitu ya. Jadi perbedaannya itu tidak mayoritas, hanya sedikit saja. Jadi dalam kaidah Rosam Usmani, dalam ilmu Rosam Usmani itu ada banyak kaidahnya, bukan banyak ya, berapa? Seperti hadzaf. Hadzaf itu semacam ada alif, ada hadzaf a, ada hadzaf wawu dan sebagainya. Kemudian nanti apa namanya? Kaidah hamzah, kaidah fasol wasol, kaidah ta gitu ya. Kalau hamzah ini kaidah hamzah. Jadi di dalam Rosam Usmani itu dia Bu. Baik, contoh lafadznya. Begini, minuna itu di Rosam Usmani itu bahwa hamzah di situ itu rumahnya apa? Wawu. Jadi wawu di situ tidak diberi, tapi itu hanya rumahnya, dan hanya yang bentuknya seperti yang kita tahu begini, itu hanya tanda baca. Jadi asli di dalam Rosam Usmani sebelum diberi tanda baca itu bentuknya hanya begini Bu. Saya bisa nulis di mana ya? hanya bulatan begini, lalu wawu melengkung, mim ya, nun, nah begini saja, tanpa ada hamzahnya. Nah itu diatur Bu di dalam Rosam Usmani. Meskipun begini juga, sebetulnya tidak ada di dalam suatu mushaf. Kalau seumpamanya Usmani, maksud saya Imla'i, tidak ada yang pure Imla'i, pasti ada Usmaninya. Contohnya begini, pada lafadz Dawud ya, Dawud itu kan sebetulnya wawunya 2, tapi pada kenyataannya wawunya cuma 1. Jadi sebetulnya ada juga persamaannya gitu Bu ya. Ini kalau dikaji panjang Bu. Jadi ada beberapa kaidah. Nah itu Ibu kalau lebih penasaran lagi bisa kalau di IKI ada pakarnya Bu, Kiai Ahmad Fatoni, itu ada bukunya kaidah ilmu qiraat. Nah itu nanti full di situ dalam satu Al-Quran. Yang kedua, penulisan Quran Imla'i dan Usmani. Iya betul Bu, sudah saya sampaikan tadi di depan bahwa dalam sejarahnya penulisan Al-Quran itu memang ditulis secara Imla'i dan Usmani gitu ya. Dan ini yang lain tolong di unmute ya. Ya silakan Ibu. Baik, terima kasih. Dan ini memang terjadi ya dalam sejarah kita penulisan Al-Quran dari zaman setelah abad ketiga kira-kira, itu yang baru dipertanyakan, itu memang banyak ditulis dengan Imla'i. Jadi ini bukan betul atau salah, karena ulama pun berbeda pendapat mengenai Usmani dan Imla'i. Tetapi saya hanya menyatakan bahwa kondisi dalam masa saat ini itu sedang digaungkan di seluruh wilayah di dunia, bahwa digencarkan begitu kira-kira bahasanya, digencarkan untuk menulis Al-Quran dengan Rosam Usmani. Itu kira-kira sesuai dengan panduan. Cuma tadi pertanyaan terakhir mungkin dari Bu Jana, kenapa yang ditonjolkan itu Usmani tidak Imla'inya? Oh ya, itu mungkin yang saya sampaikan dalam kajian ini Bu ya. Ini karena untuk mengcounter pandangan bahwa ada ya, ini ada tokoh yang mencondongkan Imla'i. Jadi beliau itu menggemborkan Al-Quran ditulis Imla'i aja lah semua, begitu loh Bu kira-kira. Jadi saya di sini mengcounter bahwa ketika kita nulis dengan Imla'i, Usmani maksud saya, kita itu bisa mengakomodir qiraah shahih loh, begitu kira-kira. Dengan begitu kita ikut melestarikan qiraah shahih. Begitu mungkin kira-kira. Bagaimana Ibu Jana?
Iya, ya, Ustaz. Alhamdulillah. Syukran, Ustaz. Syukran, Ya. Ustazah. Sama-sama Bu. Oke, langsung ke pertanyaan kedua tadi dari Bapak Syihabus Salam ya, terkait dengan ilmu rasam, qiraat, bobat. Apakah orientalis revisionis ini juga membahas terkait dengan bobotnya, atau juga tadi apa yang dimaksud dengan orientalis revisionis itu siapa gitu? Silakan. Ya. Baik, Pak siapa tadi? Ya. Pak Syihabus Salam. Pak Syihabus Salam ya Pak ya. Jadi sependek pengetahuan saya, ini sependek ya, mohon dikoreksi nanti mungkin Dr. Hawashi atau yang lainnya silakan, ini sependek pengetahuan saya. Jadi kalau dobet saya belum pernah dengar ya. Jadi memang konsentrasi dari revisionis, mereka itu ingin merubah sesuatu yang sudah paten, yang sudah baku, kira-kira begitu. Qiraat itu kan sudah baku, rosum itu sudah baku. Yang mau mereka otak-atik adalah sesuatu yang itu sudah dikatakan oleh ulama muslim otentik, kira-kira begitu, yang otentik yang mereka otak-atik. Karena dobet ini ijtihad ya, ijtihad itu kan berarti beda-beda, beda wilayah pun kita seumpama lihat dobetnya Mushaf Timur Tengah dan Indonesia itu berbeda, itu wilayah ijtihad tidak ada permasalahan. Jadi sependek pengetahuan saya tidak ada. Mungkin Dr. Hawashi mau menambahkan, silakan. Wah, ini moderator kita hari ini sungguh keren sekali ya, ini lebih pakar daripada saya sebetulnya. Jadi yang bikin deg-degan itu malah moderatornya ya. Kalau saya bikin dengan Pak Syafaat ini saya. Ya, Pak Syafaat. Oke, pertanyaan kedua revisionis ya. Ya, Jadi revisionis itu siapa? Jadi begini Pak, yang saya katakan di sini revisionis adalah orientalis ya. Orientalis dengan pendekatan revisionis gitu ya. Orientalis itu ada yang tradisionalis. Kalau tradisionalis itu mereka kalau tidak ada hal yang menurut mereka sesuai pendapatnya dengan orang musyrik, ya mereka mengikuti gitu aja, mereka mengiyakan, kasarnya begitu. Kalau yang revisionis ini mereka berupaya untuk merubah. Sebetulnya banyak ya. Sebentar, kalau di dalam buku Gabriel Cetreno itu cuma sebetulnya hanya disebut hanya 3 tokoh. Mungkin saya skip ya. Intinya adalah yang saya maksud revisionis dalam kajian saya adalah, nanti Bapak bisa buka buku Gabriel Cetreno, The History of apa ya judulnya, saya kok lupa. Gabriel Cetreno gitu Pak, nanti muncul Pak di Google Pak. Kemudian untuk revisionis yang saya maksud dalam kajian saya di sini adalah Nolde, kemudian Arthur Jeffrey, Gozier ya, kemudian The Chapbell. Kenapa saya sebut revisionis? Karena meskipun mereka itu tidak radikal itu berarti masih menggunakan sumbernya orang Islam, tetapi mereka berusaha untuk merevisi Al-Quran, kira-kira begitu. Kemudian ulama muslim yang saya maksud tadi, Taufik Atan Amal, saya tidak mengatakan beliau revisionis ya, mungkin lebih ke cenderung memiliki pemahaman seperti revisionis begitu. Karena pandangannya itu dalam beberapa hal itu memang sama gitu ya dengan revisionis dalam hal ini. Meskipun beliau juga punya banyak pandangan yang membantah mereka juga. Jadi tidak saya katakan bahwa beliau itu mengiyakan semua pandangan revisionis, tidak begitu ya. Beliau objektif. Ketika ada pandangan yang beliau pikir sama dengan beliau, itu beliau sampaikan. Tetapi ketika tidak atau berseberangan, itu juga beliau sampaikan. Kira-kira begitu. Bagaimana? Dan di dalam kajian Rasul dan Qiraat ini memang saya ambil pandangan-pandangan Taufik Atan Amal yang sama dengan revisionis begitu kira-kira. Ya, Mas Syihabus Salam, ada tanggapan atau cukup? Menanggapi sedikit, Ustaz. Ya, silakan. Terkait dengan pertanyaan pertama tadi, tadi kan ada hubungan dan sama qiraah sama rasmnya. Kalau emang itu adalah bentuknya ijtihad dan bentuknya berbeda-beda, tadi karena misalnya tidak ada terkait dengan kritik terhadap dobet, saya kira terkait dengan qiraah juga itu kan berbeda-beda kalau itu adalah alasan atau argumentasinya gitu. Nah, mungkin kalau ada yang lebih paham dan lebih ini, jujur saya masih penasaran terkait dengan apakah ada kritikan terkait dengan
ilmu dobut dari khususnya dari orientalis revisionis atau tidak, seperti itu. Karena asumsi awal saya kalau toh itu ada dari atau ada hubungan atau ada kritikan terhadap dua ilmu tadi, rasam dan qiraat, itu saya asumsikan pasti ada terkait dengan al-dhabti, karena itu suatu kesatuan. Kalau dalam penelitian itu ya ada hubungannya seperti itu, sebagaimana tadi yang dikatakan oleh Ustazah, ada sangat erat hubungannya tiga ilmu tersebut. Terima kasih Ustaz. Ya, itu sudah tanggapan sebetulnya ya. Atau Ibu Husna mau menanggapi lagi? Tapi Sedikit saya Pak, rasa ya coba silakan. Ya, maksud saya kalau qiraat memang ada perbedaan, tetapi perlu digarisbawahi Pak, di sini yang mereka serang ya adalah qiraat sahih gitu ya. Kalau sahih meskipun berbeda, itu semuanya sahih begitu dari Rasul. Jadi itu hal yang sudah mapan menurut saya, meskipun berbeda-beda bacaannya, berbeda dengan dobet. Mungkin di sini Dr. Hawashi bisa menambahkan. Ya, saya sependapat dengan Ibu Husna tadi terkait dengan yang dikritik sama para orientalis itu biasanya sesuatu yang memang sudah tauqifi ya, dari aspek qiraat maupun aspek rasam. Karena memang dobet itu lahir, kebetulan kemarin disertasi saya tentang dobet Pak, tentang dia kritik. Jadi saya sedikit tentang tawadmu itu, bahwa dobet itu lahir dalam rangka mengcover rasam gitu. Jadi misalnya ada huruf-huruf yang dibuang, maka dobet datang dalam rangka mengcover itu, atau juga mempertimbangkan banyaknya atau mempertimbangkan hukum-hukum tajwid yang ada dalam rasam, maka dipikirkan oleh para ulama bagaimana dobetnya. Kurang lebih seperti itu. Tapi ala kulihal bahwa di dalam dobet saya belum menemukan terkait dengan kritik yang ada pada dobet, karena tadi dobet itu sifatnya ijtihadi, yang memang antara satu daerah dengan daerah lainnya itu memiliki dobet yang berbeda. Nah, dobet mushaf Maroko atau simpel saja di mushaf Indonesia saja ada dobet domah terbalik yang tidak dipakai di mushaf Madinah. Nah, itu ya sah-sah saja. Yang penting rasam Utsmaninya dipakai dan qiraatnya juga dipakai, karena sesuatu dobet itu hanya sebagai langsung. Ibu ke pertanyaan yang ketiga, silakan dari rekannya sendiri. Ya, Pak Ulfa, tadi pertanyaannya hampir sama ya dengan Iya, Pak sama. Sirap tadi ya. Jadi sebetulnya begini, dalam pandangan Pak Taufik dan Amal, dan ini juga saya konfirmasi dari perbincangan saya dengan beliau. Jadi saya melakukan wawancara via phone ya, karena beliau ada di Sulawesi dan jauh di sana. Dan waktu itu Covid ya, tidak mungkin saya menyeberang ke sana. Jadi saya menelpon beliau dan mengkonfirmasi semua pandangan beliau dalam bukunya atau dalam artikelnya. Jadi di sini saya mengambil artikel dan buku. Nah, kemudian ternyata di sini memang ada pergeseran pandangan dari beliau yang menulis buku dan artikel itu. Ketika saya wawancara itu sudah berubah pandangan beliau. Ini seperti ini ya, madzhab fikih ya. Ada qaul jadid, qaul qadim. Itu pun beliau juga begitu. Ternyata pandangannya berubah. Dan itu juga saya sampaikan di disertasi, karena pandangan beliau ini secara ilmiah tidak dimasah, kasarnya begitu ya, tidak tidak dikonfirmasi ulang dengan karya ilmiah juga, maka tidak bisa. Seharusnya kalau karya ilmiah berarti ya kita masah dengan ilmiah juga. Tetapi ini belum ada sampai sekarang. Mungkin karena beliau sudah pensiun, jadi beliau sekarang sudah tidak mengajar lagi dan pulang kampung begitu. Tetapi ini saya sampaikan bahwa sebetulnya pandangan beliau ini sudah berubah, kira-kira begitu. Dan karena ini untuk terbit buku, maka saya generalkan supaya lebih ringan dibaca untuk halayak umum, gitu ya. Jadi saya angkat revisionisnya dulu, tetapi tetap menyertakan pandangan Pak Taufik setelah revisionis, kira-kira begitu. Ya. Lalu yang kedua, Masih ada Ibu ya? apakah sudah dicek ke sumber asli? Oh ya, ini sumber Pak Taufik ini kebanyakan mengutip Noldek dan Richard Bell, dan itu sudah saya buka di bukunya Noldek dan Richard Bell. Memang iya, begitu ya. Jadi memang beliau itu ngambil dari Noldek dan Richard Bell dan sebagainya. Dan
yang lebih seru lagi, revisionis ini pun sebetulnya mengambil rujukan dari para ulama muslim sendiri, begitu. Gitu. Jadi revisionis itu, masya Allah, ternyata beliau-beliau ini orang-orang yang pandai sekali. Beliau belajar bahasa Arab dan sebagainya sampai menguasai berbagai kitab qiraat, kira-kira gitu. Proses lahir disertasi mungkin nanti di belakang layar ya, Mbak. Nanti Ya, mungkin, panjang itu. langsung di DM aja nanti ya. Ya. Kita masih punya waktu Ibu ya. Kita masih ada 2 penanya tadi. Ada Mbak Winda sama yang sudah resen Pak Saifullah ya. Saya persilakan untuk Mbak Winda dulu. Silakan langsung bertanya secara langsung saja. Masih ada Mbak Winda? Atau ke Pak Saifullah dulu lah. Silakan Pak Saifullah. Oke, makasih Kiai atas kesempatannya. Dari awal saya nyimak sebenarnya ini karena terus terang karena kebodohan saya nggak ngerti itu rosam apa gitu kan, perdebatannya bagaimana. Tapi tadi ada pernyataan yang menurut saya dari pendus cukup tendensius dalam pengertian ada kalimat dari sudut kalimat katanya sendiri orientalis, revisionis, terus kemudian penyerangan terhadap Al-Quran, itu menarik untuk dikaji menurut saya. Terus terang saya bukan bidang ini, cuman dengan kalimat-kalimat itu saya cukup terhenyak saja gitu kan. Pertama pertanyaan saya, karena pengetahuan saya tentang Quran kan cuman sejarah Quran kodifikasi dari masa Abu Bakar terus ke Umar terus kepada ke Utsman kan gitu. Itu yang saya pahami saja. Terus saya juga Rasul itu apa, saya juga tidak begitu mengerti apakah itu hanya bicara tulisan terus kemudian berakibat kepada bacaan dan kemudian berakibat pada makna, misalkan seperti itu. Tapi yang menarik itu tadi seperti tendensius itu. Nah, persoalannya mungkin pertanyaan saya yang pertama adalah apakah Rasul ini, Utsmani ini itu produk istihadi atau bagaimana? Itu yang pertama. Gitu loh. Karena kalau produk istihadi ya bisa jadi dikritisi gitu. Dan dalam konteks ilmiah nggak usah dikhawatirkan sebagai sebuah penyerangan. Ketika itu memang kritik itu salah, kita itu benar ya kita palingkan itu. Ilmu itu kan berkembang di situ gitu kan. Nah itu pertanyaan saya pertama, produk istihadi atau bukan. Yang selanjutnya adalah memang tadi saya agak kebingungan di awal pemateri bicara tentang pemikirannya Pak Adnan, terus kemudian revisionis siapa yang nggak jelas, itu yang menjadikan persoalan. Karena seharusnya kan apa yang dikatakan oleh pemateri pun harus bisa dikonfirmasi dari mana rujukannya gitu kan. Dan seharusnya kita pun memahami logikanya seperti apa mereka bicara gitu, mengapa mereka mempunyai pendapat seperti itu, sehingga kita harus tahu mengkritisi juga kesalahannya ada di mana gitu, bukan pada kesimpulannya saja. Mungkin yang saya kekhawatiran yang ketiga gitu kan, yang ketiga adalah kalau kita baca bukunya Bertrand Russell di metodologi kuantitatif misalkan, ada sebuah persoalan mengenai sebuah judgement kebenaran. Apa itu persoalannya? Persoalannya adalah kebenaran itu kadang-kadang ditentukan oleh sekelompok orang yang memang orang itu ada di kelompok itu gitu. Maka kemudian ketika dia berbeda dengan kelompok yang lain, maka kemudian disalahkan kelompok yang lain itu. Yang parahnya adalah ketika itu dikritisi oleh kelompok lain, kemudian dikatakan sebagai penyerangan gitu. Itu yang menjadi persoalan. Ya. Dalam konteks ilmu kan barunya kita demikian. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Sungguh luar biasa, ini melebihi penguji Pak ya, Bu ya. Rasa di sidang terbuka kayak ini. Ya, pertanyaannya bikin aus ini Pak ya. Oke, mungkin satu saja Bu ya. Atau tadi Mbak Winda yang sudah masih ada Mbak Windanya? Kalau nggak ada ya cukup satu saya rasa ya. Silakan ditanggapi, dijawab pertanyaan dari Pak Saifullah terkait dengan Rasul Utsmani, apakah ijtihadi atau tauqifi, kemudian terkait dengan
ada 3 pertanyaan tadi ya tentang revisionis dan terkait dengan konsep kebenaran tadi. Saya persilakan. Nah, Windanya kuliah, jadi cukup ya. Windanya sudah masuk. Nah, dengan begini saya juga ikut diingatkan di sini bahwa harus ada kehati-hatian kita dalam meneliti itu, gitu ya kira-kira. Jadi kalau Rosam Usmani ini ijtihad ya, itu seperti yang saya sampaikan tadi sebelumnya, memang di sini ulama pun berbeda pendapat mengenai. Ada yang mengatakan tauqif ya, kemudian ada yang mengatakan tidak, tetapi kita wajib mengikutinya. Dan yang ketiga ini ijtihadi. Dengan ijtihadi ini kita bisa memakai rosam yang lain, mungkin kira-kira begitu. Ya mungkin kata-kata saya mungkin tadi terlalu ini ya Pak ya. Jadi maksud saya di sini adalah saya tidak menafikan adanya imla'i dan Usmani itu memang betul-betul pernah terjadi sejarahnya di dalam Islam gitu ya. Tetapi yang kita garis bawahi di sini adalah Rosam Usmani, kalau kita mengikuti pandangan yang tidak menyatakan bahwa tauqifi itu, kenapa harus kita ikuti? Kasarnya harus gitu ya, seolah-olah harus kita ikuti karena memang banyak kelebihan yang bisa kita dapatkan dari situ, gitu mungkin kira-kira. Meskipun di sini banyak pandangan ya kan, ada yang mengatakan tauqifi harus diikuti, tidak tauqifi tapi harus diikuti juga. Lalu yang ketiga ini tidak diikuti. Ya, itu memang bebas ya. Sampai sekarang pun masih ada mushaf yang imla'i seperti Menara Kudus itu kan masih ada imla'i. Ada juga yang versi Rosam Usmani kan begitu. Tetapi maksud saya di sini adalah di dunia gitu ya, mungkin lebih globalnya, kalau kita tidak Usmani begitu, kira-kira bacaan-bacaan yang lain itu loh yang sudah sahih itu ya, itu jadi terpinggirkan begitu kira-kira Pak, maksud saya begitu. Lalu selanjutnya apa tadi Pak Hawashi, mungkin saya bisa terkait dengan tadi yang kedua ya, revisionis tadi ya, tentang ya ini mungkin ya dari kelompok itu gitu ya mungkin Pak ya, yang ini produk. Silakan. Iya, judgement kebenaran ya, saya tulis kelompok orang. Ya, gimana ya saya sampaikan ya. Jadi memang ini tidak mutlak gitu Pak ya, tetapi ini adalah hasil dari apa yang saya gali gitu ya. Jadi ketika ada yang lebih maslahat gitu, kenapa kita tidak pilih yang lebih maslahat, begitu maksud saya. Kalau yang kedua itu sepertinya lebih ke masukan untuk saya sih Pak Wasi ya. Iya, itu bisa di. Kita bahas semua ya, terima kasih Pak. Ya, kita ada lagi Pak. Kita terbatas dengan waktu ya. Kita sudah 11:27 ya. Saya rasa cukup untuk diskusi kita pada siang hari ini. Alhamdulillah banyak sekali ilmu yang kita dapatkan pada siang hari ini. Mungkin memang tidak selesai kita diskusi hanya dalam satu waktu saja, karena kalau kita membahas terkait dengan Al-Quran sangat luas sekali. Al-Quran adalah samudra yang tak pernah bertepi. Ini adalah PR juga untuk kita sebagai pengkaji Al-Quran, sebagai akademisi, untuk terus mengupgrade diri kita terkait dengan ilmu-ilmu Al-Quran. Apakah itu terkait dengan Rosam Usmaninya, qiraatnya, dobotnya, dan yang terkait dengan Al-Quran. Mungkin itu, mungkin Ibu ada closing statementnya? Ya, baik. Jadi baik Bapak Ibu, ini adalah hasil dari penelitian disertasi saya ya, sebetulnya begitu. Dan ini sangat bebas untuk dikritik kembali, mungkin gitu ya, secara ilmiah tentunya, karena ini sifatnya ilmiah. Maka Bapak Ibu silahkan, mungkin ada yang ingin meneruskan penelitian saya yang masih ada kurang-kurang ini, boleh dicari celahnya. Lalu ada yang barangkali ada yang mau mengkritik balik,
boleh silahkan sekali, karena kita hidup dalam nuansa akademik ya. Tentu kritik itu silahkan disampaikan secara ilmiah juga. Mungkin itu Pak. Ya, baik. Jadi kritiknya itu kritik ilmiah ya, jangan kritik ala-ala netizen ya. Baik, mungkin dengan berakhirnya closing statement dari Ibu Husna tadi, mungkin berakhir juga dari saya sebagai moderator. Saya ada pantun dikit untuk menutup pertemuan pada siang hari ini. Jalan-jalan ke kampung sawah, jangan lupa mampir ke ladang saya. Kalau ada ucapan saya yang salah, mohon kiranya dimaafkan kesalahan saya. Yang penting adanya lah belakangnya. Mungkin dari saya itu, mohon maaf lebih kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan membaca kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oh ya, terkait dengan tadi yang 5 buku itu, nanti mungkin Ibu bertanya ada 4 orang, bagaimana Ibu Husna untuk diberikan kepada keempat-empatnya? Saya serahkan ke LPPI kebijakannya. Oke, nanti mungkin dua cara yang akan menentukan ya. Saya rasa itu demikian dari saya. Mohon maaf kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga minta maaf Bapak Ibu ada kekurangannya. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak moderator pada hari ini, Bapak Dr. Ahmad Hawati dan Ibu narasumber Ibu Dr. Husna Farida. Dan terima kasih sebesar-besarnya untuk para audiens dan para penanya yang sudah bertanya dalam forum Zoom hari ini. Dan kami umumkan bahwa yang berhak mendapatkan bukunya Ibu Dr. Husna Farida